Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan para waliullah, dengan mengambil cerita perjalanan Sunan Sendang Duur atau Raden Nur Rohmat dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Perjalanan Wali Songo dengan cerita Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Duur. Sunan Sendang Duur bernama asli Raden Nur Rahmat adalah putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad Irak. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan Wali Songo pada saat itu. Bangunan makam Sunan Sendang Duur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar tersebut, berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Bangunan gapura bagian luar berbentuk tugu bentar dan gapura bagian dalam berbentuk paduraksa. Sedangkan dinding penyangga cungkup makam dihiasi ukiran kayu jati yang bernilai seni tinggi dan sangat indah. Dua buah batu hitam berbentuk kepala kala menghiasi kedua sisi dinding penyangga cungkup. Makam Sunan Sendang Duur yang letaknya di atas bukit itu, terdapat di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran. Walaupun komplek makam terletak di dataran yang cukup tinggi, tetapi bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Situs makam Raden Nur Rahmat alias Sunan Sendang Duur makin ramai pengunjung. Selain berziarah, mereka ingin melihat peninggalan bersejarah salah satu sunan berpengaruh dalam syiar agama Islam di Jawa itu. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sunan Sendang Duur. Bukti peninggalan, makam dan masjid kuno, memberi jawaban bagaimana kiprah Sunan Sendang Duur yang makamnya terletak di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan itu. Data dari berbagai sumber menyebutkan, masjid kuno itu menyimpan sejarah yang berbeda dengan pembangunan masjid lainnya. Sebab, tempat ibadah umat Islam ini tidak dibangun secara bertahap oleh Sunan Sendang Duur, melainkan melalui suatu kemukjizatan. Ada yang mengatakan Sunan Sendang Duur sebagai putra Abdul Qohar dari Sedayu atau Gresik. Salah satu murid Sunan Derajat pula yang menyebut Sunan Sendang Duur adalah putra Abdul Qohar tapi tidak berguru pada Sunan Derajat. Namun dari perbedaan itu, disepakati bahwa Raden Nur Rohmat akhirnya diwisuda Sunan Derajat sebagai Sunan Sendang Duur. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur berharap bisa mendirikan masjid di Desa Sendang Duur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo yang mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Pada saat itu beliau yang mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono dari Keraton Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyib atau Sultan Hadirin Soho cucu Raden Muhayat, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoyib tidak lupa bersyiar agama Islam. Sehingga dibangun masjid megah di wilayahnya. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi apa kata Mbok Rondo Mantingan saat itu? Hai anak bagus, mengertilah. Aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku, saat itu sudah meninggal, berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini dalam satu malam dengan seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain, masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duur yang masih muda saat itu merasa tertantang. Sebagaimana yang diisyaratkan padanya dan tentunya dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam masjid tersebut berhasil diboyong. Ke Bukit Amitunon, Desa Sendang Duur. Masjid Sendang Duur pun berdiri di sana.
Tapi cerita lain menuturkan, masjid tersebut dibawa rombongan yang diperintahkan Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duur dengan jalan melalui laut dari Mantingan menuju timur atau Lamongan dalam satu malam. Rombongan itu diminta mendarat di pantai penuh bebatuan mirip Kodok atau yang sekarang bernama Tanjung Kodok atau wisata bahari Lamongan yang terletak di sebelah utara Bukit Amitunon di Sendang Duur. Rombongan dari Mantingan itu disambut Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duur beserta pengikutnya. Sebelum meneruskan perjalanan membawa masjid ke Bukit Amitunon, rombongan itu diminta istirahat karena lelah sehabis menunaikan tugas berat. Saat istirahat, Sunan menjamu rombongan dari Mantingan itu dengan kupat atau ketupat dan lepet serta legen, minuman khas daerah setempat. Berawal dari sini, sehingga setiap tahun di Tanjung Kodok digelar upacara kupatan. Dari masjid inilah Sunan Sendang Duur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah melaku odalan kang bener, ilingo wong kang sakburimu yang artinya berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau pada seseorang agar berjalan di jalan yang benar dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa bersedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Duur sangat erat dalam syiar agama Islam, dan hubungan itu terus mengalir sampai kini. Terlihat, tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran untuk singgah ke Sunan Sendang Duur juga. Masjid itu kini usianya yang sudah tua, maka beberapa konstruksi kayunya terpaksa diganti dan yang asli tetap disimpan di lokasi makam, di sekitar masjid. Meski masjid kuno itu sempat dipugar, arsitektur masjid peninggalan wali ini masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Bangunan yang menunjukkan Hinduistis masih tampak di masjid dan makam. Meski halaman dan makam menyatu, masjid ini mempunyai halaman sendiri-sendiri. Dari arah jalan, yang tampak lebih dulu adalah kompleks pecandian. Sedangkan gapura halaman berbentuk mirip Candi Bentar di Bali. Bentuk candi seperti ini telah dikenal sejak zaman Majapahit, seperti Gapura Jati Pasar dan Waringin Lawang. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Sunan Sendang Duur atau Raden Nur Rohmat dalam perjuangannya menyebarkan dan dakwah agama Islam di tanah Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.